Wah, Ya, sebelum mulai mungkin eh, coba review sesi terakhir ya, sesi Senin kemarin ya. Mungkin masih ingat free skill aja nih yang lagi on cam. Masih ingat? Oke, baik Pak. Mungkin dari sesi yang di hari Selasa kemarin ya Pak, yang saya ingat sih terkait kita diberikan study case eh, terkait green refill ya Pak, yang dimana ini juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi pencemaran plastik ya Pak. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerapkan green refill ini Pak, namun masih banyak tantangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi karena tentunya membangun habit itu sulit. Jadinya memang harus perlu disupport oleh semua pihak sih Pak, dan komitmen tentunya. Karena banyak produk-produk yang sudah mulai menerapkan tapi berhenti di tengah jalan. Seperti itu sih Pak yang saya tangkap. Hmm, Oke, tadi free skill itu lihatnya dari sisi perusahaannya ya, challenge yang dihadapi oleh perusahaan. Satu case perusahaan hypothetical green refill ya. Nah, kalau Inah gimana? Tadi Inah kelihatan on cam, mungkin masih sempat tadi dengar ya. Ya Pak. Anda mau tanggapi tadi Mbak Friskila, dan kalau Anda sendiri apa yang jadi highlight atau main temanya Senin lalu? Kalau saya pribadi Pak, kalau menurut perspektif saya itu ada dua ya Pak yang di-highlight. Yang pertama yang sudah dijelaskan sama Mbak Priscilla kemarin, karena kita lebih banyak menjelaskan tentang green refill itu Pak sendiri. Baik itu dari sisi perusahaannya, dari sisi gabungan antara agama maupun kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua sempat dibahas juga Pak yang tentang untuk hari ini mungkin ya Pak, yang AI itu Pak dan Hmm, sustain seperti itu sih Pak. Ada sedikit nyinggung ya, kita nggak bahas karena mau dialokasikan ke sekarang. Oke, ada teman lain yang Ina dan Friskila udah coba share dan saling melengkapin, tapi ada highlight yang mungkin masih belum di emphasize atau diberikan penekanan. Julian gimana? Ikut kemarin, Senin kemarin? Ikut Pak. Kalau kemarin dari kelompok kami itu bahasnya yang dia bekerja sama sama merek apa FMGC yang lain Bang untuk ekspansi pasarnya lebih lebih baik. Hmm. Tapi di luar itu eh, kalau dilihat-lihat memang Tema khususnya tema besarnya apa? Mungkin tema masing-masing ada yang jadi ada dapat tugas ya, tapi tema besar sesinya, yang Green Reveal itu kan Pak oke untuk itu kasusnya ya, dan kasusnya hypothetical. Tapi temanya apa? temanya Tematik. sustainability bukan sih Pak? Udah pasti. Berarti udah pasti. Tiga Siap. sesi pertama kita highlight itu, dan sustainability kan diantaranya ada sosial juga, nanti juga akan masih bisa disebut sustainability. Tapi kalau temanya kita lebih ke consumers behavior-nya ya, Siap. consumers behavior. Jadi dalam rangka mengaplikasikan ide CSA itu eh, ada banyak tantangan, dan di antaranya yang kita kemarin diskusiin dari berbagai sudut itu adalah perilakunya ya, perilaku consumers. Karena kita bisnis dan kemudian kita eh, ingin involve di ide sustainability, tapi itu memang nggak mudah, dan di antara nggak mudahnya adalah behavior dari market ya kan. Nah itu kita diskusikan itu dari berbagai perspektif, dan gimana supaya CSR-nya berhasil tapi juga nggak rugi-rugi amat gitu ya, atau dengan kata lain tetap menguntungkan.
Itu kita mesti, di antaranya kita mesti ajak consumers untuk ikut juga mengadopsi yang kita pikirkan gitu. Dan di sana kesulitannya karena ada uh, perilaku, ada culture yang mungkin nggak support gitu. Dan itulah challenge-nya ya. Jadi berkaitan sama sesi sebelumnya ya, kalau kita mau jadikan itu sebagai sebuah strategi, harusnya memang nggak berdiri sendiri ide kita mau terlibat gitu di CSR, tapi juga ada strateginya dan akhirnya eh, supaya kita bisa mengatasi tantangan itu ya. Oke, nah dari sana, oke deh, saya balik lagi ke slide yang sesi kemarin karena sebenarnya eh, yang kita dalami itu bagian akhirnya ya, saya bilang kemarin. Sorry. Ini saya coba mau mundur tapi dengan materi yang eh, saya nggak seluruhnya pakai yang di slide, tapi temanya masih 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 yang di slide. Jadi kalau di bawah itu kan kemarin kita bicara consumer behavior-nya ya. Nah, kemudian saya sempat singgung sebelum berakhir kemarin di dalam aspek sustainability kita pas bicarakan tentang satu faktor yang disebut dengan pengurasan sumber daya. Ya, gimana sumber daya itu akhirnya terkuras dan memunculkan berbagai isu ya. Nah, di sini nanti akan melibatkan teknologi pada akhirnya. Ya, jadi di kasus yang sumber daya, kita akhirnya membutuhkan teknologi untuk misalnya mengurangi eh, dampaknya ya, atau gimana membuat dia menjadi lebih efisien. Atau idenya mengarah ke bukan hanya sekedar mengurangi saja, tapi memang mengubah ya. Itu mungkin diskusi yang lebih luas. Dan nanti biasanya saya memang ada satu sesi di mata kuliah innovation, nanti akan bersinggungan. Dan Anda mungkin akan lihat overlapnya ya, diskusi kita hari ini. Saya ada coba tunjukkan nanti inisiatif Bill Gates, dan ada riset tentang eh, green technology, ya. Mungkin, kita coba diskusikan itu, dan di antara teknologi yang berkaitan sama sustainability adalah tentunya artificial intelligence yang memang sifatnya lebih pervasif ya, istilahnya menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan kita, dan kalau dalam konteks bisnis ya hampir semua bisnis tersentuh atau terdampak dari perkembangan AI. Jadi itu mungkin hal yang menarik untuk kita diskusikan. Jadi di paruh keduanya yang lebih banyak porsinya saya akan diskusikan itu sambil meninjau yang kemarin podcast itu ya. Oke, jadi kira-kira kita akan jalanin seperti itu sampai seperti biasa nanti ada tugas kelompok juga, tapi mungkin nggak lebih dari jam 8, jadi kurang dari jam 9 udah bisa submit. Oke, jadi ini kemarin saya udah singgung ada beberapa teknologi yang akhirnya terlibat pada akhirnya, dan ya di sini juga saya mau undang Anda coba reflect apakah di industrinya teknologi-teknologi itu memang hadir dengan nyata, atau perusahaan Anda itu cukup eager atau apa komit untuk coba me- membuat terobosan ya. Jadi kayak di sini ada teman yang dari KPC nggak ya? Kalau tim Primakol atau mungkin dari perusahaan batu bara ya, kayaknya ada ya. Iya, Pak. Siapa ya? Saya, Pak. Oh, Friskila juga dari perusahaan. Ya, mungkin nanti juga bisa disinggung ya, apa sih trennya untuk teknologi seperti di KPC itu, mereka udah beberapa tahun terakhir itu nyari apa menyari jalan gitu ya. Salah satunya kayak gasifikasi dari batu bara. Jadi batu bara dengan teknologi tertentu, dengan campuran kimia tertentu itu diharapkan bisa jadi energi yang bersih gitu, atau at least mengurangi karbonnya ya. Jadi itu di antara diskusinya. Mungkin nanti Friskela juga bisa share itu trennya.
Oke, jadi reaksi dari industri, dari perusahaan, dari masyarakat, pemerintah itu orang akhirnya bikin recycling, renewables, circular economy, ya yang sekarang lagi hangat gitu ya dibicarakan. Reusing juga itu juga satu praktek. Oke, jadi di antara, nah ini di antara perspektif eh, studinya itu bicara tentang efek, ya. Jadi apa sih efek yang ditimbulkan kalau sumber dayanya terkuras gitu ya. Eh, Oke, ini ada global resources. Ini mungkin kita lihat ya belakangan orang perang misalnya ya itu alasan perang itu eh, sangat banyak yang mengatakan itu sebenarnya adalah bagian dari uh, soal sumber daya, resources, energi misalnya terutama ya. Jadi gimana negara tertentu memastikan energinya ke depan gitu ya. Mungkin ada ini yang baru-baru ini ada yang ikutin nggak itu dealnya Indonesia dengan Amerika ya? Ada yang sempat perhatikan? Buat Pak, Yang soal 19% 19% ya itu Pak. ya. Ya, betul, 19% sama nol ya Pak. 19% sama betul. 0. Eh, Sempat dengar quote-nya Donald Trump di medsos misalnya. Kita telah mencapai kesepakatan yang bagus katanya gitu, Pak. Dia senang dengan Prabowo Pak. Ya, mungkin Anda ada komen sekilas dari itu kan kayak kayak apa? Kayak itu imply banyak hal ya. Jadi omongannya Donald Trump itu ya walaupun kita mungkin nggak ahli geopolitik atau nggak ahli ekonomi, nggak ahli perdagangan internasional, tapi sebenarnya harusnya ada itu imply sesuatu gitu. Nah, menurut Anda apa sebagai profesional, sebagai ya jangan-jangan ada yang terlibat juga. Kan satu industri mungkin bisa aja eh, ekspor atau mungkin impor barang-barang dari Amerika atau mungkin derivatifnya yang terkait apa itu Trump itu implies apa? Atau kalau mau dikaitkan sama diskusi kita juga boleh resources. Ada yang mau coba? Pajaknya ya Pak ya. Oke, itu pajak ya, oke pajak satu hal. Iya. Eh, dan Eh, ya izin komen Pak. silakan Halo. Man. Ya, kalau dari saya sendiri kan saya melihatnya kayak ketidakberdayaan gitu ya Pak ya. Jadi sesuatu yang masuk ke negara mereka mesti dipajak 19%, sementara apapun itu ya, dengan bebas akses dan usaha apapun yang masuk ke Indonesia itu ya tidak dihargai gitu atau tidak ada pajaknya gitu. Nah, kalau saya sih melihat sepertinya ada gap ya, ada gap satu satu mungkin dari sisi geopolitik atau mungkin ya power gitu ya Pak ya. Seorang apa mungkin satu negara Amerika yang disebut dikdaya, nah dia mampu apa kayak kayak ngeforce kita gitu atau memaksa kita bahwa gue berkuasa nih kalau barang-barang gue masuk ke lu harus barang gue masuk ke lu itu harus 0% sementara barang-barang yang datang ke gue itu mestinya dipajakin 19%. Jadi sepertinya ketidakberdayaan gitu gitu Pak. Oke, ya, ya tadi saya bilang apa? Ya mungkin kita nggak perlu analisis yang terlalu dalam, tapi ada imply sesuatu ya, kayak tadi Berman nangkapnya itu kayak kita kurang berdaya. Mungkin juga simbol-simbol presiden yang agak lemah gitu dalam bernegosiasi. Iya. Dan ya itu implies dari diskusinya. Tapi saya nggak dengar Prabowo sih. Yang Trumpnya saya eh, ikutin. Maksudnya ada kutipan yang saya tangkap gitu. Nggak tahu mungkin ada teman yang dengar itu di medsos kelihatan Prabowo lagi nelfon ya dan eh, tapi nggak tahu ada rekamannya nggak ya? Ada yang pakai videonya nggak ya itu? Ngomong apa Prabowo-nya waktu itu? Adanya foto doang, Pak. Foto doang ya, foto doang. Oke, tadi menarik sih Berman bilang itu karena Trump itu dengan meyakinkan itu bilang dealnya bagus banget, eh,
ya memang bagus itu bisa harusnya bisa untuk keduanya ya. Tapi kalau dia ngomong itu kelihatan dia di pihak yang menang gitu. Dan ya saya juga nangkap kayak dia bilang eh, kita akan bisa dapat bahan-bahan tambangnya kan, dibilang bahan-bahan yang bernilai seperti misalnya eh, tembaga gitu dia bilang. Itu mungkin imply kayak Freeport atau tambang-tambang yang mereka perlukan gitu, bahan-bahan ininya, bahan eh, apa, bahan resourcesnya gitu. Sorry, saya lupa tembaga atau apa ya dia bilang. Tapi dia menyebut beberapa eh, mineral untuk pasti mereka dapat dari Indonesia gitu. Jadi kayak dealnya seperti itu ya. Eh, Oke, itu tadi. Mungkin ada yang lain yang nangkap sesuatu. Casey mau ikutan? Aku mau share sedikit sih, kemarin sempat bisnis review juga sama, karena kita ada banyak joint venture kan, venture kan tadi perusahaan yang sekarang aku kerjakan ini. Salah Hmm. satunya itu ada kita kan komoditas pangan ya, salah satunya itu ada poultry. Tapi jenis sebutnya itu ayam potong atau beras simpon. Kebetulan kemarin tuh para BOD yang eh, BOD operasional dan ownernya atau CEO-nya si poultry ini sempat eh rada-rada apa ya, rada-rada takut karena impor 0% itu berpengaruh ke poultry dan jagung, Pak. Termasuk saya juga di usaha saya ada bisnis daging juga ya, Pak. Hmm. Karena ternyata katanya eh, kalau 0% berarti itu membuka impor dari Amerika ke Indonesia itu jauh lebih besar. Otomatis para petani, para peternak, ya pokoknya yang bergerak di bisnis eh, ayam atau poultry atau jagung ini bakal kalah karena katanya biaya produksi Amerika Hmm. dibandingkan dengan biaya produksi kita yang menanam jagung ataupun menernak ayam itu jauh lebih murah, lebih di bawahnya Indonesia. Makanya mereka lagi ada, wah, Ya. Trump nih bahaya nih. Karena Hmm. kalau misalnya dari produk mereka lebih banyak masuk, ya kita bakal kalah. Ya, ya. Oke, Itu yang ya itu. kemarin di highlight sama para biodiesel. Hmm. Ya itu juga valid banget ya saya rasa karena soalnya mekanisme yang dibangun dari dulu itu kan lebih kayak setara ya dan memang malah lebih open memang open tapi kan setara negosiasinya gitu. Iya. Jadi jadi perdagangannya bebas tapi ada ada negosiasi yang setara dan Indonesia sebenarnya arah strategis yang dibangun justru kayak mengandalkan sumber daya internal kan seperti inisiatif TKDN misalnya. Jadi kalau kalau keputusannya kayak yang kemarin itu memang agak eh, apa ya kayak kontradiktif ya dengan banyak yang udah dibangun gitu ya mungkin termasuk tadi itu. Jadi saya lihat memang akhirnya akan banyak efek dan implikasi dan kita belum tahu mungkin nanti harus Kalau dilihat kan ya. sebenarnya komoditas pangan itu kita tuh kan supply and demand ya Pak. Jadi kayak kalau misalnya memang supply-nya terlalu banyak, Hmm, maka harga hmm, kita akan rendah kan. ya, ya, Nah itu yang jadi pertimbangan mereka. Takutnya nanti terlalu banyak supply diimpor, jadi menekan harga di lokal, jadinya jadi lebih turun. Nah itu kan eh, betul, betul, impact ke perusahaan atau bisnis kita yang sebenarnya mungkin malah jadi minus karena operasional kita kan juga biayanya udah cukup tinggi ya di Indonesia ini kan betul. banyak apa ya kayak sewa atau apa yang berhubungan dengan operasional tuh udah mulai inflasinya tinggi gitu. Iya, iya, betul. Jadi itu ada harga yang harus dibayar ya dengan Mm-mm. di satu aspek ada dapat benefit tapi ada harga lain yang harus dibayar. Iya, Itu mungkin harus dilihat implikasinya.
Oke, jadi ya itu tadi berkaitan sama soal resources ya, pasti ada geopolitik. Terus orang perhatikan global resources ya. Jadi slide ini yang disiapkan Pak Arief nih berkaitan sama itu. Jadi ada sumber-sumber yang mencoba meng-highlight isu itu ya, sehingga jadi masalah uh, dari sustainability. Oke, terus apa lagi ini? Ya, jadi nanti bagian berikutnya itu bicara tentang teknologi akhirnya, karena tadi orang mau lebih hemat, orang mau lebih efisien, eh, dan juga mungkin apa nggak ngerusak ya. Jadi setelah setelah ngambil terus apa dapatkan manfaatnya, tapi eh, generasi yang ditinggalkan itu nanti cuma dapat ampasnya kan atau sisa-sisanya atau nggak dapat sama sekali gitu. Itu mesti dipertimbangkan dan akhirnya orang bicara tentang teknologi ya. Nah ini mungkin soal plastik itu ini ada isu asbestos. Saya jadi teringat sambil jelasin itu karena kebetulan ada kakak saya yang kerja di Chandra Asri Group. Mungkin Anda ada yang ikutin. Mungkin kalau Anda uh, kayak aktif di pasar modal, mungkin dengar 2-3 hari ini ada anak perusahaan Chandra Asri yang nilai sahamnya melompat berlipat. Itu itu bikin Prayogo Pangestu, ownernya atau pemegang saham terbesar itu jadi orang yang paling kaya di Indonesia ya, atau nomor 2 gitu. Yang jelas kekayaannya meningkat triliunan gitu dalam dalam beberapa hari itu luar biasa banget ya. Mungkin Anda mau cek. Nah, saya mau hubungan sama eh, Prayogo Pangestu tuh orang yang mendirikan Barito Pacific Timber, ya kan? Jadi dia besarnya itu dengan kayu 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 log gitu, logging, kayu apa? eh ya log itu apa ya ini? Kayu-kayu ukuran besar, Pak, dari pohon-pohon yang besar. Iya, iya, jadi jualan jualan kayu di ekspor gitu. Balak ya orang. Nah, tapi nama bahasa Indonesia apa sih? Ya, ya poin-poin saya adalah Barito Pasifik tuh udah habisin hutan di Kalimantan gitu. Jadi base-nya di Kalimantan Selatan, tapi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu habis dengan mereka gitu hutannya dan nah sementara ownernya dan mungkin juga grup bisnisnya yang memang udah pindah industri, jadi udah lebih banyak mengandalkan bisnis-bisnis baru seperti chemical dan ini sekarang renewable energy ya juga. Eh, da- Sementara masyarakat Kalimantan Selatannya mungkin nggak melompat atau kesejahteraannya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi masyarakat yang dulu kelihatannya dapat manfaat karena kayu lognya dihabisin, mungkin reboisasinya juga nggak terlalu berhasil. eh, Ya sekarang nggak dapat apa-apa atau bisa kita bilang kayak gigit jari gitu ya. Tapi orang yang udah ngambil kekayaannya itu sekarang tambah kaya gitu, tambah tambah. Oke deh itu apa itu komen saya eh, nggak terlalu mendalami juga, tapi saya mau hubungkan dengan tadi keperluan kita untuk eh, memikirkan sustainability ya. Apakah pebisnis itu memang mesti seperti itu gitu kan? Kemarin kita diskusikan eh, beberapa konsep seperti the capitalism atau eh, apa growth, degrowth itu ya. Jadi kalaupun mau maju ya majunya sedang-sedang aja. Atau mungkin di sisi lain
kita kita diskusikan kemarin, pebisnis itu punya power untuk mengubah keadaan gitu. Nah, dengan inisiatifnya, dengan aset yang dia punya gitu. Oke, ada yang mau komen atau mungkin input tentang kasus-kasus serupa di di daerah Anda atau di perusahaan-perusahaan atau di industri Anda? Eh, ada teman yang dari Sulawesi ya, tempo hari ini saya lupa ya. Mungkin no share. Dari Buton Pak, Sulawesi Tenggara. Oh ya, oke. Buton juga sama ya, ada mineral juga ya, yang nggak tahu kondisinya sekarang gimana. Buton, dia mineralnya sih setahu saya hanya aspal aja Pak. Aspal ya, terkenal. Ya. Tapi kalau Aspal. yang lagi sering ramai dibahas di Kendari Pak, wilayah Konawe sekitar. Oke, apa itu ininya, isunya? Kalau kalau isunya itu di nikel ya Pak. Mhm, mhm. Oh, Kalau termasuk termasuk sumber nikel ya. siap. Kalau misalnya kita penerbangan mungkin ke Kendarinya, itu Mhm, dari mhm. udara itu sudah kelihatan kayak kayak daun dimakan kayak daun dimakan ulat Pak. Ada bekas penambangan apa pengambilan nikelnya itu. Nah, itu sudah meluas. Ya, Tapi ya, oke. anehnya pekerja yang diserap bukan pekerja lokal gitu loh Pak. Diambilnya Hmm, dari daerah luar. Jadi pekerja lokal orang lokalnya malah tidak mendapatkan manfaat untuk itu Pak. Itu aja jadi sering diangkat isunya di situ. saya diangkat ya, dan ya itu juga itu masalah sosial gitu. Jadi saya rasa itu terjadi di banyak Sudah seingat perusahaan. kami sudah pernah ada kayak kayak CSR-nya gitu Pak dibuat. Mhm. Jadi di daerah-daerah sekitar itu, ah ini jeleknya jeleknya apa orang-orang ke jeleknya perilaku orang-orang kita lah Pak. Hmm. Diberikan semacam Maksudnya itu datangnya atau yang lokalnya? lokalnya Pak. Lokalnya ya. Ya ada program kayak CSR gitu. Saya kurang tahu juga waktu itu masih kecil kan hanya dengar cerita dari orang-orang tua juga. Hmm. Mereka dikasih kayak insentif langsung ke per kepala keluarga per kakak. Itu Hmm. sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000-an awal, Pak. Itu 5 jutaan per kakaknya. Nah, harapannya kan itu digunakan untuk mengolah ekonomi, tapi malah Ah. jadi ketergantungan. Setelah Hmm. program itu mungkin karena berganti direksi atau ada masalah mungkin di perusahaan itu, programnya dihentikan malah jadi demo besar-besaran karena dituntut haknya untuk itu. Padahal kan hanya berupa program saja, Pak. Iya, iya. Oke, itu ya beberapa kali kita bahas ya. Mungkin memang isu atau masalah kita sebagai bangsa memang bukan soal bukan soal teknologi aja, tapi juga ada culture, ada sistem, tata kelola ya, yang ya masih harus diperbaiki terus gitu. Kayak dan sebenarnya harapannya memang ke kepemimpinan ya, kepemimpinan nasional dalam hal ini. Jadi kalau tadi kita nyinggung kayak presidennya tadi ada istilah kayak lemah dalam negosiasi dan ya mungkin harapannya jadi lebih kecil ya dalam banyak hal. Maksudnya ada, saya pernah cerita ada indikasi birokrasi yang belum efisien dan seperti jabatan-jabatan komisaris itu masih berlanjut dan kelihatan perbaikannya belum belum ada lompatan ya, kalaupun ada paling dalam beberapa hal kecil. Jadi akhir kita kita nanti akan bicara ke sana waktu lebih dalam tentang teknologi misalnya ya, karena teknologi itu bukan hanya soal ada orang yang pinter atau yang cerdik atau ada orang yang kaya gitu, nggak bisa nggak seperti itu gitu. Jadi lebih sistemik kan, ada pemerintah yang support,
ada masyarakat yang lebih siap, kemudian ada ada profesional yang memang eh, support gitu ya. Nah ini kan di banyak sendi-sendi itu harus diakui kita masih banyak kekurangannya gitu. Jadi memang sama seperti isu sustainability yang harus memperbaiki secara sistemik, eh, kita akan bersinggungan dengan soal-soal seperti tadi gitu. Ya oke itu dari Julian ya satu contoh. Yang jelas kita tadi diskusikan resources yang tambah lama tambah berkurang. Nah, Julian tadi cerita masa kecil. Saya juga punya masa kecil di satu perusahaan minyak. Orang tua bekerja di perusahaan minyak di Riau. Eh, dan ya ini nggak terasa udah 40 tahun lebih meninggalkan atau dulu pernah ada di sana. Sekarang daerahnya udah produksinya udah setengah dari dulu ya atau udah berkurang banyak dan mulai provinsinya maju, Riau yang saya maksud, provinsinya maju, tapi udah jelas resources minyak dalam hal ini itu udah berkurang dan sekarang yang menuntut teknologi baru ya. Jadi Pertamina atau mungkin Johnson migas yang lain itu mesti datang dengan teknologi yang baru. Tapi dari segi resourcesnya itu habis, benefitnya itu kelihatannya nggak seperti eh, apa kekayaan yang udah dihasilkan ya. Dan kita tahu uh, di industri ini memang uh, korupsinya fatal ya jadi sering kita dengar itu dan ini Pertamina masih belum beres gitu. Uh, itu ya sangat disayangkan sih ya. Poin-poin saya kita memang banyak sebenarnya sumber dayanya gitu secara sumber daya dan harusnya bisa jadi kaya gitu tapi ya, ya jadinya kayak masih kayak sekarang gitu situasinya. Oke, itu diskusi yang relate untuk resources depletion. Nah, tadi saya janji mau sampaikan. Oh, tadi saya ada lihat satu bahan ya waktu kita ngomong nikel tadi. Mungkin Anda mau coba baca sekilas ini. Mungkin juga udah sering dibahas di luaran. Atau saya share aja ya ini tentang jadi memang orang berbondong-bondong sekarang uh, bicarakan nikel sebagai mineral masa depan karena tren mobil listrik lah dan terutama tren mobil listrik yang penggunaan baterai orang membayangkan jutaan mobil yang mulai akan berganti ke listrik dan trennya akan ke sana sehingga pasti butuh bahan untuk baterai dan bahan yang mahal dan yang bernilai di baterai adalah nikel gitu. Nah, tapi itu orang sekarang juga lihat alternatif gitu. Jadi eh, ada nggak sih yang kita bisa buat baterai tapi nggak harus membutuhkan nikel terlalu banyak? Ini satu contohnya ini. Dan tempo hari saya juga mampir ke eh, ada XEV ya, itu pusat center untuk mobil listriknya Toyota. Mungkin ada yang pernah tahu di Karawang. Kebetulan ada student MM yang semester lalu itu. Mungkin sekarang masih tesis ya teman ini. Eh, Kerja di sana dan dia ajak kita dan student untuk mampir. Itu juga dia cerita Toyota itu lagi nyari ada banyak opsi gitu untuk eh, mencoba apa ya nggak kalah dengan perkembangan mobil listrik yang memang eh, challenging untuk mereka ya mobil-mobil Jepang. Jadi walaupun mereka juga maju, tapi negara-negara lain seperti Cina dan Amerika atau Eropa itu juga tambah maju bisnis mobil listriknya. Ya, ini ada satu tren juga. Di sini dibilang apa? Teknologi yang to make high performance lithium ion battery materials that could have phase out expensive and or difficult to source metals like nickel and cobalt. Jadi
eh, ini satu tren yang mungkin bisa bisa eh, ya bisa menyulitkan ya industri-industri nikel yang sekarang di Indonesia kayak tadi disampaikan di Sulawesi itu lagi kayak booming ya. Itu semuanya orang buat eh, tambang nikel. Ya, jadi hampir semua dan mungkin tempat-tempat nikel udah dikuasai oleh orang-orang ya orang-orang yang politiknya kuat mungkin ya, yang jaringan politiknya kuat. Oke, ini ada komen atau pendapat? Mungkin Anda dengar ada teknologi yang relate dengan ini atau tadi alternatif dari nikel ini. Di kelas ini ada yang di industri otomotif nggak? Indonesia Battery Corporation. Varian, Anggota ya? Iya, Rian ya. Eh, Riannya ada? kalau tidak salah lagi meeting, Pak. Lagi meeting ya sayangnya. Pokoknya paralel meeting dengan BOD, Pak. Tadi Oh, info oke. ke ya, Jeffrey. Iya. Jadi ini Indonesia Battery Corporation inisiatif pemerintah untuk eh, ya memajukan bisnis baterai ya karena asumsi Indonesia juga termasuk besar banget dan kebutuhan untuk transportasi listriknya itu juga besar banget gitu. Jadi ini pasti inisiatifnya ke sana dan mungkin inovasi atau teknologi baru di bidang baterai ya karena eh, ya di samping kebutuhannya besar juga ada isu kayak nanti tadi kita udah bahas kayak circular ekonominya ya kayak waste-nya baterai itu gimana itu jadi bisnis yang besar banget di Indonesia Battery Corporation make sense banget diadain oleh pemerintah. Oke, jadi saya mau lanjutkan. Ini saya mau coba share eh, sedikit bahannya yang di kelas saya Managing Innovation. Nanti kita akan ketemu lagi, tapi karena ini relate, saya mau tunjukin yang mungkin Anda pernah dengar. Ini satu inisiatif dari Microsoft. Sorry, bukan Microsoft sih, Bill Gates ya ini seharusnya. Pernah dengar ini? Oke, mungkin Anda mau cek ChatGPT sebentar. Breakthrough Energy inisiatif dari Bill Gates. Kenapa Bill Gates eh, adakan ini, Breakthrough Energy ini? Satu venture capital yang support teknologi-teknologi baru untuk sustainability, climate change terutama. Ini mungkin yang bisa join. Adi gimana Adi? Adi Priyo Pambudi bisa ikutan? Kalau Jeffrey, Ya, makanya sedikit. halo Mas Jeffrey. Boleh izin menjawab, Pak?
Sorry, Inah ya. Ya, Oke, Pak. ya ya silakan. Yang lain yang belum on cam atau yang memang udah bisa on cam segera join ya. Maksudnya, ya silakan, Inah. Baik Pak, jadi kalau yang saya searching Pak tentang breakthrough energy ini yang Bill Gates lakukan ini, jadi yang saya dapatkan itu Pak, dia itu melakukan itu breakthrough energy karena ingin memutus rantai ketidakmampuan pasar dan teknologi lama dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi si Bill Gates ini Pak melihat bahwa kolaborasi, investasi, risiko tinggi dan akselerasi teknologi baru adalah syarat mutlak agar dunia bisa mencapai net zero emission secara adil dan terjangkau bagi semua. Kemudian juga ini menyangkut tentang net zero emission ya Pak. Apalagi kan Indonesia juga kayaknya sudah itu Pak, sudah menargetkan tahun 2040 bahwa kita akan menuju ke net zero emission. Jadi kita akan mengurangi karbon gitu Pak, emisi karbon dengan menggunakan kayak misalnya bus elektrik dan segala macam. Seperti itu Pak, kan sekarang itu udah ya Pak ya. Udah ada kayak misalnya Transjakarta juga kan udah ada beberapa, tapi belum secara menyeluruh. Mungkin nanti kalau dikaitkan dengan net zero emission ini, yang diutarakan oleh Bill Gates sebagai pencetusnya mungkin bisa relate Pak, dengan yang Indonesia alami saat ini. Ya, oke. Jadi poinnya tadi memang akhirnya eh, karena challenge-nya tinggi, eh, kalau kita hanya pakai path yang sekarang, maksudnya ada improvement dan inisiatifnya lebih kayak incremental ya istilahnya, peningkatannya cuman kayak eh, regular atau modifikasi aja itu nggak cukup. Ya, jadi Bill Gates itu eh, ini memang logikanya inovator ya, logikanya inovator tuh dan apalagi kalau untuk yang serial inovator seperti Bill Gates yang memang udah dari dulu berhasil dengan inovasinya dan kemudian punya aset kekayaan yang luar biasa ya dia punya kayak privilege ya untuk wah saya mau ini nih gitu terus panggil orang yang memang mungkin eh, pinter di bidangnya kemudian minta dia untuk atasi satu isu isunya besar banget seperti misalnya ngurangin emisi untuk katakanlah misalnya eh, jadi mekanisme breakthrough energi itu dia join sama orang-orang yang banyak duit jadi yang sama-sama kaya kemudian kayak 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 venture capitals jadi siapa nih yang mau punya ada nggak yang bisa buat semen emisinya berkurang sampai 20% sampai hanya 20% misalnya gitu jadi nanti akan ada teknologi apa inovator-inovator yang ngusulin kalau ada yang dia anggap potensial dia akan biayai akan danai ya jadi bekerja dengan cara seperti itu. Tentunya bukan hanya venture capitalist tapi cara kerjanya uh, lebih sistemik ya mungkin Anda nanti bisa periksa juga websitenya itu mereka dekatin pemerintah dekatin regulator ya kayak orang apa DPR-nya jadi yang policies didekatin gitu. Jadi memang harus secara sistemik ya. Oke, saya anjurkan Anda untuk periksa kapan-kapan, apalagi nanti waktu di mata kuliah Managing Innovation ya, karena ini figurnya Bill Gates ini memang eh, banyak yang kita eh, bisa pelajari ya dari satu inovator seperti Bill Gates. Oke, itu eh, satu hal. Saya juga ingin tunjukin ada website ini website konsultan clean tech atau green technology namanya RMI. Mereka juga menunjukkan ada banyak tren bahwa teknologi sekarang memang eh, j- banyak trennya itu menjawab persoalan-persoalan yang tadi ya. Mungkin saya akan coba tunjukin sekilas websitenya di di report-report yang mereka buat itu ada banyak promise gitu ya bahwa harusnya memang teknologi bisa bantu.
Sorry, saya belum siapin. Tadi saya pikir saya udah buka. Malah saya udah buka yang breakthrough energinya. Oke deh, tapi Anda bisa periksa itu RMI, satu konsultan green technology. Ya, jadi isunya teknologi itu dibutuhkan ya. Jadi dalam diskusi kita ini untuk sustainability nggak terhindarkan mungkin eh, kita menggunakan teknologi atau mungkin ada elemen teknologi yang harus kita kita jalankan untuk bisa sukses dengan inisiatif sustainability-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau komen sebelum kita masuk ke yang tadi janji saya masuk ke yang AI-nya ya. Mungkin bicara teknologi di level yang lebih makro, seperti tadi kita diskusikan culture orang Indonesia. Kalau kalau teknologi atau inovasi di Indonesia ini apa sih isu besarnya? Mungkin orang-orang yang dari teknik punya nih infonya dengan pengalaman Anda di lapangan. Mungkin izin Izin, Pak, ya. share sedikit, Pak. Fris mau share? Iya, boleh, Pak. Sedikit saja Silakan. mungkin. Anda backgroundnya teknik? Iya, Pak. Saya dari teknik pertambangan. Oh iya, dari pertambangan nih malah ya. Itu. Oke, silakan. Oke, Pak. Kalau untuk di isu sendiri di sektor pertambangan ya, Pak, karena semakin meningkatnya angka kecelakaan di pertambangan sendiri, seperti yang diketahui kan, pertambangan ini memiliki risiko terbesar kedua setelah penerbangan ya, Pak. Nah, jadi Hmm, teknologi yang sekarang diterapkan di dunia pertambangan sendiri ini adalah eh, pengoperasian alat berat, tapi tidak menggunakan tenaga manusia, Pak. Jadi, contoh di Freeport sendiri itu sudah menerapkan dari tahun, kalau saya tidak salah dari tahun 2016 atau 17 gitu, Pak. Nah, itu jadi seperti truk-truknya yang untuk mengangkut material itu sudah hmm, dioperasikan dari jarak jauh, Pak. Nah, itu jadi semisal terjadi kecelakaan pun paling kerugian hanya di alatnya ya, Pak, bukan di manusia. Seperti ya, itu. ya. Jadi teknologi ini memang eh, berperan penting di sektor pertambangan sendiri, Pak, untuk Hmm, hmm. mengurangi tingkat kecelakaan itu sendiri, Pak. Mungkin seperti itu sih, Oke. Pak, gambaran. Cuman challenge-nya adalah masih banyak Masih mahal. penolakan sih, Pak, mungkin. Ya, karena Oh, malah penolakan. iya, karena penolakannya lebih seperti ini karena investasinya lebih mahal kan, Pak, untuk peralatan yang menggunakan Hmm, yang tidak dioperasikan manusia itu yang pertama. Yang kedua sendiri eh, nantinya akan ada potensi pengurangan tenaga kerja kan. Cuman sebenarnya kalau saya lihat sih Pak, karena dulu pernah melakukan penelitian juga di Freeport, jadi kurang lebih tahu lah sebenarnya yang tidak ditangkap ini adalah itu hanya digantikan aja. Jadi pengoperasian di dalam ruangan seperti kita kayak main game gitu Pak, hmm. ada apa monitornya dikontrol di dalam ruangan. Nah, itu tetap menggunakan manusia, cuman si operator ini tidak berada di dalam unit gitu. Jadi Ya, mungkin ya. seringnya orang itu langsung underestimate. Aduh, berarti nanti kalau semua alat berat dioperasikan dengan teknologi, berarti semakin berkurang nih tenaga kerja yang digunakan. Seperti itu sih Pak, mungkin gambarannya kalau di sektor Hmm, pertambangan sendiri. ya. Oke, makasih Fris. Dan ini relate juga sebenarnya dengan diskusi AI ya. Jadi seperti yang kita dengar dari podcast itu atau yang terjadi di sekitar kita kan, AI itu tadi memudahkan, tapi ada implikasi sosial seperti misalnya eh, lapangan pekerjaan ya, yang jadi tanda tanya gitu. Jadi kayak itu memang akhirnya akan punya implikasi. Nah, di sanalah ini CSR atau isu sosial dari inisiatif perusahaan ya bermainnya gitu.
Apakah kita mau dorong teknologinya sampai ada efisiensi, sampai produksi tak meningkat, tapi aspek sosialnya gimana kita menghandle-nya, atau meminimalkan dampak negatifnya gitu, at least ya. Eh, Kadang mungkin kita memang ada prioritas gitu. Jadi oke, tapi saya ini surprise juga ya, itu industri kedua yang tingkat kecelakaannya tinggi setelah Penerbangan, Pak. penerbangan, termasuk Iya, yang tinggi ya. iya, Pak. Karena di pertambangan sendiri kan kita menggunakan alat berat semua ya, Pak. Hmm, Resikonya besar sih. ya, ya, oke. Walaupun terkenal ya di pertambangan itu kompensasinya itu eh, rata-rata tinggi gitu, Setara lah, Pak, dengan resiko setara dengan penerbangan. risikonya. Iya, By the way, betul, Pak. saya sedang bimbing satu teman kakak kelas yang lagi kerja di KPC, dan temanya itu empowerment, woman empowerment. Jadi perempuan bekerja di pertambangan. Eh, Aduh, tadi saya baca itunya bab empatnya itu. Orang di Kalimantan itu eh, yang tingkat sayangnya yang bekerja untuk kayak driver dari alat berat atau di yang di lapangan itu dia lagi bahas itu. Kenapa sih eh, apa ada yang mau, dan apakah ini bagian dari kayak woman empowering di KPC gitu, karena SDGs nuntut itu. Eh, tapi yang saya baca eh, dari respondennya 3 orang umumnya karena butuh uang, umumnya karena mau memperbaiki keadaan perekonomian gitu, Betul, Pak. dan kerjanya berat gitu. Betul. Kayak, wah itu nggak kebayang juga ya. Betul, Pak. Tapi, Sama sih seperti dulu di kontraktor kami di sini, Pak. Mungkin kalau Bapak tahu PT Petrosi itu, dia juga menggunakan beberapa karyawan perempuannya hmm, sebagai operator alat berat, Pak. Dan kalau ditanya berat atau tidak, berat, Pak. Karena sehari dia harus kerja 12 jam, roster liburnya 2 minggu sekali, 2 minggu sekali libur, baru dapat libur, potensi fatigue tuh pasti ada sih Pak. Cuman ya kembali lagi benar yang disampaikan Pak Taufik, semua kan eh, tergantung dari kebutuhan kan Pak. ya, ya, Dengan ya. Oke. dengan pendapatan yang didapatkan lebih ya pasti banyak yang berminat sih Pak. Oh, iya ya. Jadi Petrosi itu kontraktor alat beratnya atau tambangnya ya? Oh, Kontraktornya Pak. kontraktornya servisnya ya, kalau nggak Iya, salah. mining service ya Pak, betul. Ya, ya. Oke. Ya itu ring apa bikin saya nostalgia tuh, Friska, karena ingat dulu di waktu kecil Petrosi ini kontraktor yang generous ngasih sponsorship. Jadi kalau tanding tenis, tanding macam-macam, suka generous kasih kasih hadiah waktu Iya Pak, kecil. betul. Oke, makasih. Eh, Baik Pak. ada contoh lain? Oh, mungkin bukan teknologi kali ya, Pak. Lebih ke inovasi. Itu Mhm. kaitannya sama, jadi Triputra itu ada anak perusahaan lagi, subholding namanya Triputra Energi Nagantara. Itu mereka fokus ke buat bahan bakar biodiesel, tapi dia campuran CPO-nya, CPO itu minyak kelapa sawit, itu lebih banyak dibandingkan eh, fosil. Jadi diharapkan nanti emisinya tuh lebih kecil Kecil ya. gitu sih. Mereka fokus inovasi di situ, bisnis energi terbarukan. Iya. Jadi oke, Maksudnya itu sustain juga. dan udah produksi ya, udah 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 lama sih, Pak. mulai, dan udah dipakai ke Pertamina juga ya, Nah, itu kalau Pertamina pasokan aku dan kirim uh, barangnya. kurang kurang tahu. Hmm. Oke, jadi ini tadi memang kan saya ajak diskusi tentang teknologi di skala yang lebih luas ya, karena ini bicara tentang eh, ya akhirnya jadi inovasi dan teknologi itu ya, walaupun ini nanti kita akan bahas di kelas Managing Innovation sih, tapi relate dengan ini. Jadi teknologi itu adalah aplikasinya
ya sebenarnya teknologi adalah wujud dari inovasi. Teknologi itu kalau dia udah bisa dipakai dan dimanfaatin dan jadi berguna memberikan nilai, itulah inovasi. Jadi ya tadi upayanya eh, Triputra itu berhasil nggak itu memberikan nilai. Dan itu bisa kita sebut teknologi ya kalau menurut saya. Dan memang itu ada isunya secara nasional. Maksud saya ingin ajak Anda diskusi tentang apakah dari perguruan tinggi, apakah dari Dikti ya harusnya yang support perguruan tinggi, atau ini ada isu kayak Badan Riset Nasional, ya sehingga dan juga isu di perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan kan ada anggaran, ada yang berniat untuk berinovasi, ada yang ya udah pakai produk dari luar aja atau pakai mitra dari luar, atau mungkin nggak usah buat inovasi, jualan barang yang sederhana aja gitu ya. Itu satu ekosistem yang terlibat di sini ya, terlibat di dalam pembicaraan kita. Uh, Bisa nggak teknologi mensupport? Ya, jadi ya kalau Anda perhatikan sebenarnya eh, pemerintah Indonesia itu pingin gitu. Jargon-jargon presidensi itu suka bilang seperti itu, tapi nggak banyak pergerakan nggak banyak pergerakan gitu dari inovasi kita secara nasional ya, karena tadi ekosistem itu ya. Nah, ini kita harusnya bisa lihat inisiatif yang rada agak-agak baru kayak ya ini ada sekolah rakyat ya, sekolah rakyat, kemudian ya mungkin Anda bisa periksa itu struktur yang di Kemendristek Dikti, itu kan yang membawahi tentang inovasi seharusnya ya. Eh, Cuman anehnya kita ada juga BRIN-nya gitu, itu juga satu pertanyaan sih kenapa harus jadi seperti itu. Tapi Anda lihat nanti ada inisiatif kayak sekolah, tadi sekolah rakyat, terus itu Bu Wamen itu juga ada inisiatif bikin eh, ya harusnya inovasinya dimajukan. Jadi capaian jangka panjangnya itu berasal dari inovasi eh, yang Prabowo sebut sebagai asta cita itu ya. Itu kan kayak mimpi-mimpi semua kan itu yang nggak mungkin itu terjadi kalau nggak ada inovasi gitu. Ceritanya akan sama dari tahun ke tahun kalau nggak kalau inovasinya nggak terjadi gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi dari sana saya mau masuk ke yang satu teknologi yang sekarang lagi hangat yaitu AI. Itu juga satu bentuk teknologi, satu inovasi gitu ya. Dan nah itu saya mau ajak Anda beralih ke yang Fei itu. Jadi udah pada denger ya podcastnya. Sudah, Pak. Yang duluan malah Inah ya kemarin. Hari Senin udah Pak. denger. Udah Pak, 42 menit. Sebentar, saya share dulu. Kok nggak muncul ya? Jadi saya mau fokus, ya walaupun kita bisa diskusi banyak juga, mungkin teknologinya, saya termasuk tertarik. Sebenarnya mungkin memang kita rata-rata profesional apapun profesinya, mungkin memang harus catch up dengan materi ini ya. Gimana menurut Anda AI ini? Tadi yang udah dengar siapa tadi? Dengar sedikit, Pak. Oh, gimana Desanto? Silahkan. Sedikitnya seperti apa? Kalau menurut saya, Dokter VV ini kan eh, menginisiasi AI itu untuk tujuan yang baik ya Pak ya. Karena kan beliau berkaca pada pengalaman merawat ibunya, kemudian pada saat
dirawat di rumah sakit. Nah, yang menjadi soal adalah AI ini kan seperti dua sisi mata uang, mau digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dan eh, yang tadi saya apa namanya, yang menurut saya paling teringat itu mengenai human dignity, artinya AI itu digunakan dalam batas-batas yang menghormati manusia dan yang menjadi senternya sebenarnya manusianya. Itu sih Pak, itu yang saya highlight sih. Hmm, hmm. Oke, itu eh, menarik juga ya, ada background sedikit personal, tapi ya background personal itu inform decision satu orang kan. Ya kita juga sama kan, kita ada background dan itu eh, harusnya inform decision kita gitu. Dan ya mungkin tadi ada satu aspek yang relate dengan diskusi CSR, apalagi yang berkaitan dengan sosial, bukan hanya sosial kali ya, environment juga sama kali. Itu satu apa eh, empati ya, empati itu kan bisa ngerasain apa yang dirasakan orang lain. Dalam hal ini yang lainnya bisa aja environment gitu. Eh, dan itu terlibat gitu dalam keputusan bahkan inovasi. Jadi inovasi itu kalau nanti kalau kita diskusi di Managing Innovation dan karena kita pakai design thinking menawarkan tahapan pertama itu adalah empathy. Jadi kalau kita mau mecahin masalah, kalau kita mau berhasil dengan satu produk seperti misalnya makanan misalnya, kita mesti tahu orang ini sukanya yang kayak apa gitu, ya kan? Jadi produk-produk yang berhasil, produk atau services yang berhasil, kemungkinan itu ada benang merahnya dengan eh, kapasitas empati orang yang create gitu, yang ciptakan. Jadi karena dia tahu orang ini maunya yang ini gitu, saya tawarin ini gitu ya. Jadi itu bisa ditinjau seperti tadi ya, VV-nya ada pengalaman dan pengalaman itu inform keputusan dia gitu. Ya itu menarik sih tadi dia bilang apa internet for good apa sorry bukan internet ya, AI ya AI for good untuk manfaat ya dan dia lebih optimis dengan potensinya ketimbang apa ya, saya ingat dia bilang teknologi itu memang selalunya seperti itu kan, ada implikasi negatif, ada potensial dampak negatif, ada potensi dampak baik gitu. Nah, sekarang eh, kita harus jagain gitu kan, dia bilang kayak eh, harus buat pagarin itunya eh, cara pemanfaatannya gitu. Oke, itu benar sekali ya tadi Desanto. Silakan yang lain mungkin mau Boleh, highlight boleh Pak. hal itu. Oke, Syahrini. Kalau yang saya tangkap kemarin itu yang dari Dr. Feveli itu adalah sebenarnya AI itu meningkatkan potensi manusia. Jadi dalam hal ini dalam industri pekerjaan mungkin di mana potensi-potensi manusia itu tetap apa sih namanya tetap bisa digunakan gitu. Misalnya dalam hal kesehatan, maksudnya tidak terampas potensi manusia karena adanya AI. Itu sih yang saya tangkap salah satunya dari di samping dari yang disampaikan sama Mas Desanto tadi mengenai human center Mhm. AI yang disampaikan kemarin. Itu salah satu sih Pak dari sekian banyak yang saya bisa tangkap kemarin. Cuman saya pikirnya kemarin diskusinya cuman ini masih ingat-ingat saja ya. Mhm, mhm. Oke, oke. Jadi artinya ya harusnya dia memang memberikan manfaat ya. Jangan malah tadi istilahnya merampas. Ya tentunya poinnya adalah jangan digunakan untuk hal yang buruk, mungkin sederhananya kali ya. Jadi eh, ya mungkin kita semua setuju sih teknologi atau inovasi eh, selalunya akan ada bahayanya, ada yang baik. Ya, dia berulang kali nyebut itu kayak kompor ya dia bilang ya. Kalau kita ngajarin anak kita yang nggak tahu hal baru, gunain api gitu kan,
itu bisa bisa bakar rumah, tapi bisa juga kita masak Indomie gitu. Jadi selalunya teknologi baru seperti itu. Inovasi selalu ada cerita seperti itu. Jadi kalau Anda telusuri kayak history dari sejarah gitu ya, barang-barang yang baru itu selalu ada korbannya gitu. Dan itu yang VV-nya bilang ya kita perusahaan, government harus bisa manfaatinnya untuk yang baik gitu. Dan kalau perlu kita terlibat eh, mengaturnya, ya tentunya mengatur ini dalam arti eh, suggest ke regulator, dekatin mungkin kalau kita di perusahaan asosiasi gitu ya, ada kode etik yang eh, kita ada kita kembangkan gitu. Ya, jadi ini memang banyak menyinggung hal-hal seperti itu ya. Ya tadi saya teringat kayak contoh teknologi baru yang namanya pesawat udara misalnya. Itu cerita sejarahnya menarik untuk dilihat banyak korbannya sebelum orang bisa terbang dengan selamat itu gitu. Atau mungkin yang simple otomotif ya seperti yang disinggung VV itu ya. Orang-orang buat mobil itu kan bisa membahayakan nyawanya gitu. Salah-salah remnya blong atau nabrak orang atau mobilnya kebakar seperti sekarang mobil EV yang banyak ada kita sekarang dengar eh, insiden gitu ya, mobilnya kebakar. Ya, jadi cerita teknologi atau inovasi harusnya itu diniatin untuk yang bermanfaat. Nah, di saat yang sama kita sering dengar ya teknologi ini disalahgunakan gitu. Dan orang ya bahkan mungkin ada yang mungkin dia merasa nggak sedang melakukan kesalahan dan dia dengan nyaman menjalankannya itu mungkin ya mungkin Anda ada komen tentang itu kalau mau bahas tentang AI apa penerapan AI yang keliru misalnya di sini disebut insiden. Mungkin Pak Taufik Oke, ya silakan. izin Pak tadi sebenarnya mau menggarisbawahi yang tadi Bapak bilang ya. Kan kalau dari 42 menit itu sebenarnya yang paling menarik itu adalah ketika tadi Dokter V ini membandingkan dengan yang mobil itu Pak ya. Dulu Mhm. manusia menciptakan mobil, alih-alih kan pengen ini ya kita memiliki mau perpindahan tuh dengan waktu yang cepat lah ya, bisa bawa barang, bisa kita pindah waktu dengan cepat tanpa ada Ya, tenaga. Nah dari situ kan banyak kecelakaan ya, tapi alih-alih kita tuh meninggalkan teknologi itu, tapi manusia Mhm. kan memitigasinya dengan berbagai macam cara, Pak. Membuatkan safety belt, terus membuat Betul. sistem keamanan ABS lah ya, anti braking system dan sebagainya. Nah, itu sama seperti AI ini, Pak. Dan yang paling menarik adalah di menit-menit terakhir itu kan ditanya ya sama si pembawa acara ini, apakah perlu AI itu kita kenalkan ke anak-anak kita sejak dini gitu kan. Nah, Dokter V ini berbicara bilang perlu cuman kita perlu mitigasinya seperti itu ya karena ya ini aku entah berbicara dia sebagai foundernya AI atau bukan ya cuman dia berkata itu perlu cuman kita harus mengajarkan sama seperti kita kayak ngajarin kalau ngajarin anak kita tuh kayak hidupin kompor gitu Pak ya kan kompor tuh ada api kita tuh tahu api itu harus dikasih tahu dulu api itu bahaya panas tapi cuman kalau kita menggunakannya secara baik benar, nanti manfaatnya akan terasa. Sama seperti AI sih, Pak. Jadi, kalau menurut Dokter V ini kan dia berkata kalau AI ini sebenarnya tools yang bisa kita gunakan lah ya, atau akan menjadi tools yang bermanfaat sih. Tapi yang menjadi challenging-nya adalah nanti mungkin dari tiap orang tua ataupun stakeholder lah ya bisa membuat skematik bagaimana kita membuat tools ini tuh agar lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya sih kalau kita berbicara di agama gitu kali ya. Makasih, Pak. Ya, oke. Ya, tadi kita udah highlight dan Dimas tekankan lagi ya tadi beberapa contoh yang disebutkan mereflek keperluan itu ya untuk manfaatkan dan juga
ini ada istilah kalau di teknologi, eh, orang teknologi itu ada istilah optimis atau pesimis ya. Jadi ada yang optimis seperti VV gini, tapi ada juga yang eh, ya saya ingat dia dia pakai istilah apa ekstrim ya ekstrim. Ada yang orang-orang yang ekstrim bilang AI itu akan bahaya banget gitu karena tambah lama dia tambah pinter. Ini kayak orang teknologinya ada agentic, tambah lama tambah dia eh, dan orang human akan mulai bisa terpengaruh gitu ya. Mungkin dia akan ngatur kita dan seterusnya. Itu kan satu kekhawatiran yang sebagian orang eh, pikir itu memang wajar ya. Bahkan sampai saya ingat beberapa waktu yang lalu ke MTech ada temen yang orang HR-nya di sana yang sangat AI enthusiast, jadi belajar AI dan diskusi terus dia nggak share ke saya dan sama Pak Arif tuh YouTube yang bilang kita ini bahaya nih. Pak Arifnya sampai khawatir juga 2 hari datang ke saya. Saya udah nggak ikutin lagi YouTube itu. Nggak tahu Anda gimana, termasuk yang optimis atau pesimis. Tapi yang jelas tadi eh, teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang negatif itu ada di sekitar kita ya. Izin nambahin Pak, kalau menggarisbawahi optimis sama pesimis gitu ya Pak ya. Nah, berkaca dari kalau sekarang kan di perusahaan kami lagi buat suatu sistem nih Pak, suatu sistem namanya OSS Operating Support System. Nah, ini yang mengarah ke automation. Automation nanti di ujungnya itu akan ada AI gitulah, ada yang prediktif untuk performa segala macam gitu ya. Nah, operation system ini dibuat dari end to end gitu Pak. End to end yang tadinya kan kita masih sistem manual ya, menggunakan manpower, menggunakan intelijen manusia. Nah, sekarang digunakan intelijen nih, artificial intelligence. Nah, pesimisnya itu adalah keakurasian sih sebenarnya Pak. Akurasian yang kita buat sedemikian rupa sistem ini kan, karena ini kan machine learning ya Pak ya. Machine learning yang berdasarkan database, database yang besar yang kita buat algoritmanya sedemikian rupa yang akan menghasilkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu pesimisnya di situ seberapa akurat atau seberapa benar dia dalam melakukan inisialisasi, seberapa benar dia melakukan analisa dan segala macamnya. Nah, cuman dari sisi optimisnya itu adalah dari sisi operasional sebenarnya, Pak. Hmm. Operasionalnya dalam hal ini ya menghilangkan human error itu satu ya. Terus fast response sama delivery service yang tidak ujuk-ujuk harus kita tracing step by step, tapi dari step pertama sampai ke ujung itu sudah bisa kita lihat. Seperti itu sih Pak, dalam hal optimis sama pesimisnya gitu. Oke, ya itu satu penerapan juga ya dan kelihatan ada potensi inovasinya dan memberikan nilai itu dia kalau kita definition inovasi memberikan nilai kelihatan tadi ada potensi nilai yang dihasilkan ya. Oke, makasih Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih ingat, terutama ini yang highlightnya untuk yang CSR-nya ya mungkin yang kita coba tekankan. Ya walaupun nggak terhindarkan ini bicara tentang inovasi sih pada akhirnya. Era gimana? Sempat dengar? Halo Kak, sorry Pak, saya baru join lagi tadi dipanggil Pak. Mohon maaf. Oh, Iya, tiba-tiba dipanggil meeting, sorry Pak. oke, tapi eh, podcastnya udah dari hari Senin ya. Itu alasan yang kurang bagus sih. Kalau baru tadi dipanggil. Kalau Betty gimana Betty? Halo, Mbak Betty? Mbak Betty ada kabar? Lagi.
ikutin atau enggak ini? Boleh izin menanggapi sedikit, Pak? Oke. Ini, so, Inat, saya mau tanya Betty dulu ya, Ya, Pak. tapi nggak ada respon. Oke deh, silakan Mbak Inat, makasih. Kalau mau, silakan. Tentang yang podcast kemarin ya, Pak? Mm-mm. Ina bilang udah nonton ya dari hari Senin kalau nggak salah. Iya, Pak. Cuman yang aku apa namanya kesimpulannya aja ya Pak yang aku tangkap karena kan udah dari hari Senin ya Pak. Aku belum ngulang lagi. Cuman cuman yang aku tangkap di sini Pak yang dari pernyataan Dokter Lee ini aku ada apa ya? Aku ada tangkap itu tentang etika dan regulasi AI Pak. Jadi kayak Dr. Lee ini berbicara tuh tentang etika yang ditimbulkan oleh kemajuan AI yang sangat cepat dan juga perlunya kayak regulasi yang cermat dan pragmatis sih Pak. Kemudian dia juga kayak menekankan bahwa apa ada pendekatan terhadap governance AI kalau nggak salah ya. Jadi kayak sebaiknya AI itu berdasarkan pada riset ilmiah, Pak. Jadi bukan kayak fiksi ilmiah semata. Jadi harusnya kayak realistis dan berbasis data nyata, bukan kayak ketakutan yang berlebihan. Seperti itu sih, Hmm. Pak, kalau dari sudut pandang. Oke, oke, itu memang di highlight banget ya. Iya, Eh, Pak. ada transparansi, datanya itu bukan data yang eh, apa kayak curang atau menipu gitu ya, kalaupun nanti dipakai. Jadi ada aspek-aspek itu. Oke, jadi memang itu yang mau saya tekankan ya, lebih lebih ke sananya, walaupun nggak terhindarkan ini tadi kita ngomong teknologi, ngomong inovasi. eh, Ya, oke, makasih saya coba terusin. Tapi saya mau anjurkan Anda untuk kalau mau lebih jauh dengan eh, inovasinya, mungkin menurut saya menarik mengikuti VV ini, ya karena mungkin Anda tahu penerima Nobel ya, eh, Houghton itu yang tahun ini dapat Nobel untuk fisika karena perannya untuk teknologi AI itu eh, bisa dibilang komunitinya Feveli di awal-awal mereka ngembangin teknologi AI. Oke deh, tapi itu cerita yang lain lagi. Bisa kita bahas di tempat lain. Saya mau coba sekarang pindah ke yang jadi ini saya coba summarize satu report yang bersumber dari Stanford Human Centered AI itu ya yang disebut eh, VV berulang kali di podcast itu karena dia satu co-foundernya. Nah ini satu report yang dikeluarkan oleh lembaganya ini yang disebut dengan eh, AI Index Report ya. Jadi ini saya mau ambil yang aspek ethics-nya aja atau yang disebut dengan responsible AI. Ini tadi udah disinggung sama Ina sedikit, tapi di sana ditunjukin yang berkaitan dengan data governance misalnya. Jadi kita mesti atur ya, penggunanya mesti diatur gitu, seperti eh, ada standar prosedur tertentu ya. Mungkin Anda juga harus pertimbangkan ini di kantor kali, kalau terutama kalau ada eh, aplikasinya ya, mungkin untuk customer, mungkin untuk karyawan, itu saya rasa kita perlu diskusiin gitu. Kayak ya kalau kampus juga sangat sangat relate kan itu untuk keperluan apakah untuk eh, tugas untuk ujian itu harusnya diatur lebih detail dan terus terang kita belum punya gitu, universitas belum punya yang seperti yang dianjurkan eh, Stanford ini ya. Jadi data governance itu tentang policies, procedures, standar security apalagi ya penggunaan data. Oke, jadi ini memang harus dibilang mereka udah mikirin ini dan itu berkat orang-orang seperti VV ini ya dan kampus juga mungkin harus disebut juga. Jadi bukan hanya orangnya tapi kampusnya. Ini ada yang berikutnya, dimensi berikutnya itu explainability
Itu di sini disebutkan apa? eh, Bukan hanya sekedar transparan, tapi juga understandable. Jadi eh, ya mungkin untuk apakah khalayak yang terlibat dengan ini, seperti di sini dicontohkan apa ini dokter ke pasien misalnya, itu mungkin mesti dijelasin gitu. Ini ada prosedur seperti ini pakai AI, nanti akan ada datanya yang diambil dan seterusnya ya. Jadi supaya eh, ini ada trust yang dibangun. Ya, jadi di sumber yang lain, di satu buku yang temporary saya sebut bukunya Fei Li ini, The World I See, itu satu buku yang menarik banget karena nunjukin apa, nunjukin kayak biografi, tapi juga menggambarkan perkembangan teknologi, yaitu AI. Itu eh, tentang dirinya ya. Jadi eh, ini memang di-highlight karena memang ibunya sakit gitu. Ibunya ibunya itu sakit dan di masa dia eh, kuliah terus apa riset itu dia harus nemenin ibunya di rumah sakit. Jadi ini sangat membekas dan akhirnya memang satu produk AI yang dia dorong di labnya itu adalah untuk aplikasi kesehatan ya. Eh, Oke, tadi kita ngomong tentang ethics, ngomong tentang bisnis yang do goods itu eh, dan VV yang punya background berpotensi untuk empatik karena dia imigran yang dulunya sangat modest, sulit, hidupnya sulit gitu ya, terus sekarang udah berkembang. Apakah dia akan seperti itu terus? Itu mungkin jadi pertanyaan ya, karena sekarang udah mulai ada bisnis, udah mulai ada startup dan seterusnya. Itu jadi pertanyaan. Tapi at least tadi background itu jadi foundation ya untuk kita mutusin, untuk kita uh, berperilaku. Oke, ini yang kedua, explainability, terus fairness ini juga diberikan penekanan. Jadi kalau kita creating algorithm itu mestinya ada fairness-nya. Hindari bias. Ini apa ini contohnya? Kalau aplikasinya apa kira-kira? Tadi kan di kesehatan ada dokter dengan pasien. Apa ini kira-kira? Saya ini saya ingin Anda eh, share juga pikiran Anda. Udah marah? Mungkin ada ide? Iya, Pak. Ini ada satu dimensi yang ditunjukin namanya fairness. Jadi teknologi AI itu mesti fairness gitu. Apa kira-kira penerapannya? Seperti apa? Ini udah diberikan contoh sih, tapi harusnya contoh yang lain Anda mungkin bisa. Ini kayaknya masih patience juga, tapi kayaknya di ranah yang lain, atau mungkin di tempat Anda kerja, Fairness itu keadilan gitu ya, Pak ya? ya Apa ya, Pak ya? mau coba kira-kira Hmm, fairness. contohnya, Avoiding bias, diskriminasi. Ada yang mau bantu Damara? Saya Pak coba Pak. Devi boleh, silakan. Mungkin kalau di kami Ya. itu untuk ini kan saya mau menggarisbawahi biasnya aja ya Pak. Jadi Mm-mm. kemungkinan kalau di kita itu biasanya suka ada data kan ya Pak ya. Data yang bisa dipakai karena kan kami itu di TV gitu Pak. Kita kan juga Mm-mm. pakai AI itu untuk menentukan um, channel mana sih yang masih relevan dengan kita gitu ya. Jadi data viewership, data behavior, Mm-mm. semua segala macam kita tangkap gitu kan ya.
Dan mungkin dengan menggunakan AI ini, jadi kita bisa tahu nih Pak, menghindari bias kalau misalkan kita baca sendiri kan, Hmm. kebetulan kita itu sukanya terhadap channel apa gitu ya, itu kan lebih subjektif gitu kan ya. Tapi kalau menggunakan data nih, kayak contohnya sekarang, dari tahun lalu, bukan tahun lalu lah, berapa 5 tahun yang lalu, itu channel-channel internasional itu sangat ini banget gitu buat kami gitu ya. Tapi Hmm. ternyata di tahun ini setelah era COVID gitu ya, itu malah nggak diperhatikan sama sekali. Jadi malah lebih banyak ke lokal gitu. Nah, jadi itu mungkin AI ini bisa dipakai untuk menentukan itu sih Pak. Ya, Arah bisnisnya kita mau kemana berdasarkan data yang kita dapat dari user gitu Pak. Saya menggarisbawahi biasnya aja ya Pak. Jadi biar nggak bias, kita pakai data gitu. oke. Ya, itu juga eh, applied, walaupun itu eh, berkaitan sama kebutuhan untuk internal ya tadi itu. Kayaknya data yang akurat, Iya keputusan ya yang Pak. tepat Iya ya ya. Pak. Betul Pak. Itu buat internal. Karena kan buat agreement kontrak baru dengan channel dan konten gitu ya. Ya, Buat milih lah mana yang masih relevan, mana yang enggak. oke. Jadi ya sebutlah itu mungkin untuk kebutuhan governance di internal ya, tata kelola. Misalnya menentukan bisa dikaitkan sama eh, performance, misalnya satu divisi, satu pihak tertentu, satu orang tertentu lebih fair gitu. Jadi ya saya rasa relate ya, dan itu bisa dikaitkan. Oke, dan selanjutnya ini ada yang lain mungkin mau coba dari Jeffrey udah bantu atau Damara udah ada terpikir sekarang? Mungkin bisa Pak dikaitkan dengan pemerintahan. Kan Ya, dalam fairness AI ini tandanya kita tuh memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan itu nggak boleh dipakai untuk mengambil keputusan yang salah. Contohnya, AI itu kan kadang kalau misal di pemerintahan itu bisa digunakan seperti hal-hal yang cukup relevan, Pak. Contohnya bansos, pendidikan, hmm, kesehatan, hingga keamanan. Eh, Tanpa fairness itu justru memperbesar kesenjangan, Pak. Contohnya, misal bansos. Dalam bansos itu AI itu hanya mengambil data yang dari kota tanpa memperhatikan desa. Itu contoh salah satunya, Pak. Nah, jadi penting bagi birokrasi itu bahwa dalam penggunaan teknologi itu harus bijak dan adil dalam penerapannya. ya, ya, that's clear sih itu memang memang harusnya jalanin pakai prinsip itu ya. Eh, Sama juga kayak rekrutmen misalnya, kayak Damara di pendaya gunaan aparatur misalnya kan itu kan berkaitan sama performance, Iya, penempatan mungkin ya itu harus menghindari bias. Membantu kita lah itu untuk ini kayak tadi kemarin kita kan bicara apa wakil menteri jadi komisaris itu sama sekali nggak menggambarkan eh, atau mencederai bisa mencederai itu ya eh, aspirasi kita untuk dapatkan tata kelola governance dari pemerintahan yang lebih kredibel gitu. Oke, itu satu. Ada lagi mungkin yang dari fairness, mestinya lebih banyak ya tadi kelihatan. Ini security dan safety satu hal yang juga kayaknya berkembang. Mungkin ada yang bisa misuse penggunaan. Ya, mungkin yang belakangan Anda lihat di media sosial mungkin ya itu. Ya Pak, mungkin izin Pak jawab. Silakan, Liz. Ya tadi mungkin yang sedang berkembang juga penyalahgunaan AI-nya kan kalau untuk terkait security dan safety ini mungkin kayak deepfake gitu Pak ya. Orang bikin video tapi Mhm. eh, ya dengan suara orang yang bersangkutan gitu bisa dimanipulasi ya dengan modal foto-foto kemudian itu bisa dijadikan dikasih dikasih karakter, dikasih perilaku apa yang dilakukan jadi hidup gitu Pak ya. Jadi bisa menimbulkan tadi ya masalah security juga itu Pak. Mungkin kalau dari sisi yang perkembangan teknologinya seperti itu Pak. Kayak Google Bet- VO3 gitu Pak ya.
yang sekarang lagi ramai juga di media sosial, Hmm. Iya, Google iya, saya VO3. setuju. Itu bisa bisa merugikan banget ya untuk eh, pihak tertentu. Ya, betul. Atau mungkin kalau ke data mungkin ini kali Pak ya, berapa kali kan eh, data nasional kita tuh sempat kebobolan gitu Pak ya. Saya juga sempat apa jadi mikir itu kalau dengan teknologi yang sudah berkembang sekarang gitu ya, penerapan AI di mana-mana, terus data kejebolan gitu itu kan cepat banget dimanfaatinnya Pak ya, mudah untuk Iya, disalahgunakan. Mungkin karena hal itu juga mungkin kita sering jadi korban gitu, sering terima telepon-telepon penipuan gitu misalkan Pak ya, yang betul. seolah-olah mereka kenal dengan kita, tahu eh, keluarga kita gitu. Ya mungkin Iya, salah iya, satunya mungkin seperti itu Pak. ya, setuju. Itu clear banget ya. Dan sepertinya ini satu ranah yang berkembang juga kalau kalau lihat di lapangan ya, kebutuhannya untuk uh, safety dan security. Oke, terima kasih, Liz. Ini, ya, ini mungkin tadi yang juga lebih relevan ya, privacy. Itu, ya, bahkan di medsos sendiri kadang ada perilaku yang nggak mengindahkan itu ya, apalagi udah dengan bantuan AI. Ini transparansi. Oke, ini satu bagian dari reportnya, tapi ini untuk tahun lalu ya, dari reportnya tahun 24, ya, datanya 23. Ini yang disebut dengan AI incidents, semakin banyak dan mungkin tambah banyak ini sekarang ya. Ini contoh-contohnya, mungkin Anda masih ingat AI generated nude image of Taylor Swift tahun lalu. Taylor Swift sangat populer. Terus juga kasus-kasus self-driving cars yang keliru dan nggak aman, dan juga yang berkaitan sama AI chatbots seperti misalnya yang isu tentang romantic AI chatbots. Oke, dari sini saya mau coba Anda periksa, mungkin ada aplikasi tertentu yang potensial incidents di industri Anda, kira-kira. Mungkin Anda mau cek GPT-nya. Ini Mbak, eh, saya mau coba sharing bentar Pak. Oke, silakan Khususnya kan Julian. kita bahasnya kan ini AI ChatGPT ya Pak. Iya. Saya mau nanya Pak, ini kan kalau khususnya di tempat saya ada beberapa mungkin komandan-komandan saya sama beberapa pimpinan itu dia enggan menggunakan eh, segala jenis AI. Hmm, Sering dia tekankan ke kita berkali-kali, eh, mungkin mengolah data atau bagaimanapun itu tidak boleh kita menggunakan AI katanya karena kalau menurut mereka apapun bentuknya produk-produk dari luar khususnya mungkin Cina kah Amerika data-data yang kita serahkan ke mereka itu disimpan katanya Pak. hmm, Disimpan hmm, kemudian diperdagangkan bebas atau tidak digunakan untuk informasi ke negara luar. hmm. Hanya jadinya itu kalau di tempat saya pimpinan-pimpinan itu kayaknya rada-rada kayak agak menolak menggunakan AI itu dia menolak jatuhnya. Ya. Sampai Oke, sampai saat ini. oke. Menurut Julian gimana? Dan apa itu wajar atau menurut Anda? Kalau Yang menurut lain saya mungkin boleh komen juga ya. Yang lain ini satu kayaknya yang sih ya kayaknya sih wajar Pak untuk
kebetulan mohon maaf mungkin pimpinan-pimpinan juga mungkin orang-orang dulu ya. Jadi Hmm. belum tidak memikirkan seperti yang kita pikirkan orang-orang yang ya milenial lah. Hmm. Jadi mereka menolak keras. Jadi kalau misalnya kita mungkin di kantor lagi kan gampang ya Pak. Ya itu kan gampang Pak. Produk laporan laporan kan banyak Pak bentuknya. Daripada kita baca satu-satu, suruh bikin analisanya kan lebih enak kita kerjakan saja di AI. Jadi mempersingkat waktu lah. Lebih Tapi kalau produktif ya, misalnya kita dilihat atau diketahui, itu malah jadi dimarahin. tanda kutip eh, kayak ya kayak hal yang tabu lah. Kalau Iya. di tempat saya masih seperti itu, Pak. Hmm. Mindsetnya Oke, seperti itu. Menarik juga ya, dan memang ada ya tadi yang disebut VV Ada Pak, itu ekstrim, masih ekstrim. Jadi lihatnya dengan lensa yang seperti tadi. siap. Ya, Dan itu oke. selalu dibahas, Pak. Kalau misalnya kita lagi, maksudnya yang berkumpul level mereka ya, Pak, level beliau-beliau itu, Hmm. pasti yang dibahas hanya berkaitan itu. Selalu Ya, yang dibahas berkaitan itu. Untuk pembuktiannya juga kebetulan saya bukan ahli teknologi juga, ahli AI, saya tidak ada yang bisa menjelaskan pembuktiannya itu benar atau tidak asumsi itu. Cuma sampai saat ini asumsi itu masih kita pegang, jadi jadi landasan ya. siap jadi landasan kita itu masih sedikit seperti itu. Itu Oke, aja, Pak. Mungkin itu juga. salah satu bentuk Ya, penolakan lah. oke ini menarik sih. Dan Julian memang dari TNI ya, jadi perspektifnya itu bisa beda dengan teman-teman yang profesional lain ini. Oke, ada tambahan atau ada yang mau respon ini Julian tadi infokan kondisi di kantor? Mungkin sedikit ya, Pak Taufik ya. Izin, Ya, Pak. silakan, please. Ya, Pak, untuk contoh sendiri, Pak, AI insiden ini untuk di dunia pertambangan ya, Pak, saya kasih contoh sih seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait truk tambang yang menggunakan ini ya, teknologi ya, tanpa pengemudi atau tanpa pengemudi manusia. Nah, itu bisa jadi Pak ada malfungsi seperti tadi kan ada contohnya tuh Hmm, si mobil apa tadi ya yang tuh yang tiba-tiba dia jalan driverless. ya nah seperti itu kan Pak. Jadi ada potensi di situ sih Pak. Jadi memang AI ini nggak selamanya mulus lah. Itu Betul. contoh yang pertama. Contoh yang kedua sendiri Pak seperti di kita kan di tambang open pit yang terbuka ya Pak. Nah itu kan kita juga ada pemantauan lereng tuh Pak. Nah itu biasanya kita juga memanfaatkan teknologi juga di situ Pak. Bisa jadi karena data yang mungkin kurang lengkap dan atau pembacaan yang terdelay dari si teknologinya sendiri ini yang dia harusnya bisa memprediksi kapan lereng itu longsor, tapi karena datanya tidak lengkap atau delay data tadi bisa Hmm, menyebabkan kelongsoran. Jadi sudah longsor dulu baru dapat notifikasinya. Jadi mungkin itu sih Pak gambaran kalau di sektor pertambangan sendiri. Pak. oke. Oke, jadi memang ada implikasi dan tadi kita bicara tentang meminimalkannya ya. Bahkan tadi ada situasi yang ekstrim juga tadi Julian share itu menarik, menarik dari sisi saya. Oke, oke, terima kasih Pak. Pastinya ini ada implikasi sendiri-sendiri seperti tadi saya bilang kalau di perguruan tinggi tadi ya isu mungkin plagiarisme dan seterusnya ya. Memang harus kita bicarakan. Jadi saya setuju dengan anggapan dengan pendapat bahwa harusnya kita eh, sama-sama tingkatkan apa ya istilahnya literasi kita tentang tentang teknologi baru ini. Apalagi tadi saya kan udah diskusi, kita udah diskusi ini teknologi yang pervasif sifatnya, yaitu seluruh sendi kehidupan kita itu udah terdampak gitu dari teknologi ini. Ya, jadi makanya ada istilah eh, GPT dalam arti General Purpose Technology. Jadi General Purpose Technology itu seperti kayak satu teknologi seperti listrik yang di dalam aspek dalam banyak aspek kita butuh listrik gitu. Ini juga sama.
Nah, AI itu kelihatannya akan jadi GPT dalam arti general purpose itu, general purpose teknologi. Nah, sehingga mungkin kalau dari saya punya pendapat, kita sebagai profesional ya, itu ketimbang hanya pasif, yaitu dengerin atau kayak dapat info di WA group atau dengerin orang ngomong di TikTok atau cuman nonton YouTube 12 menit, 13 menit. Kita mungkin eh, dituntut untuk meningkatkan literasi kita. AI ini apa sih sebenarnya? Seperti tadi Julian ini sangat apa? Sangat urgent ya menurut saya. Ada urgensinya gitu. Julian dan teman-temannya dan mungkin di kantor itu menguasai apa sebenarnya ini. Supaya tadi yang disebut apa, bukti-buktinya atau mungkin argumennya itu kita nggak hanya dengar dan ya udah antara ikut atau enggak atau pasif gitu ya. Ya harusnya kita eh, tingkatkan literasinya menurut saya ya. Jadi kalau kalau saya jadi orang HR mungkin saya akan saranin rata-rata dari kita tuh harus punya kompetensi gitu dalam hal ini. Nah, kompetensi salah satunya adalah knowledge ya. Dan artinya bisa dan akhirnya nanti bisa memanfaatkannya dengan tepat gitu. Ya, jadi itu sih saya rasa ininya ya, highlight dari saya. Ya ini akhirnya kita dituntut belajar. Itu satu hal yang nggak terhindarkan. Oke, saya rasa saya udah cover ini dan ingin ajak Anda untuk oh ini tadi saya coba cek GPT juga kalau kasus incident itu mungkin potensialnya bisa kayak ride hailing. Ini juga sering kita dengar ya kalau naik apa go-kart atau itu saya suka ajak ngobrol. Ada yang ngeluh, ini kayaknya nggak fair. Kayaknya pas lagi macet, kok kita dapatnya sekarang sedikit gitu ya. Itu sering saya dengar. Jadi ini ada potensi juga di sini. Juga di BPJS Kesehatan, ini soal penggunaan data ya. Eh, ini saya ingin Anda coba pikirkan, mungkin individual aja, dan coba respon di Google Classroom. Mungkin individual aja. Tadi saya berniat ini untuk kelompok, tapi saya rasa dengan diskusi kita tadi mungkin individual aja ya. Jadi kalau Anda itu kayak Chief Sustainability Officer, itu satu jabatan yang tambah banyak sekarang. Saya ingat kenalan yang di mana tempatnya Kesia itu Triputra ya. Itu satu teman saya lihat kartu namanya Chief Sustainability Officer karena dia diminta untuk mendalami itu. Nah, kalau Anda jadi menangani bidang itu di kantor Anda responsnya seperti apa? Oke, ini eh, bisa ini ya, capture dulu untuk Anda siapin di Google Classroom, individu aja, sesuai dengan konteks perusahaan Anda ya. Sorry Pak Taufik, tadi yang responnya itu untuk AI responsible ya? Yang Eh, kita respon itu apa tadi Pak ini Pak? Respond to this trend. Maksudnya only AI responsibility atau oh bukan, bukan. Ini artinya Anda menyarankan apa ke kantor, apa yang Anda usulkan? Ya, highlight yang related dengan sustainability berarti ya? iya, tapi khususnya mungkin sosialnya kali ya, responsibility-nya kali ya. Oke, CSR Iya, berarti Pak. lebih ke CSR-nya, lebih ke CSR. Oke, Bukan ke tadi contohnya Bena kan lebih kayak benefit untuk function siap, kan. siap. Ya, Nah, siap. ya, Oke. itu tadi maksudnya.
Oke ya, sambil Anda ini, saya coba siapin Google Classroom-nya. Bisa? Di setornya paling lambat jam berapa, Pak? Oh, segera aja. Ini kan mungkin 5 atau 10 menit. Ini pribadi kan Pak ya? Iya, individu aja. Individu aja. Disesuaikan dengan konteks perusahaan Anda ya. Mungkin kasih brief saya sedikit eh, di perusahaan, di kantor sekarang sedang ada ini atau bisnisnya ini gitu. Boleh? Ini di GCR yang 15 Juli atau baru lagi nih, Pak? Oh, Punten tadi kelewat. baru. Saya Oh, belum baru. lihat ya, Bapak mau buat. Mbak Ah, Siti. oke. Siap, Pak. Terima Tadi saya kasih. punya di tengah kuliah, tapi kita sudahi Zoom-nya dan kemudian Anda segera respon ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi fokus ke aspek responsible responsible Kontribusi AI. IVR-nya ya, Pak. Ya, Eh, oke. mau foto dulu nggak Pak untuk absen Pak? Takut kelupaan Pak. Saya lupa terus ya ini. Oke, oke, thanks Ben, Ya, Bambang. ya makasih Pak. Saya capture. Oke, saya udah capture. Terima kasih banyak ya semua dan Iya. mudah-mudahan Kami yang terima kasih banyak Pak bimbingannya. ya. Oke, Terima kasih banyak Pak. Selamat malam Terima Pak. kasih Pak. Malam Selamat rekan lanjut di semua. GCR Pak ya. malam ya. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mas Kris. Mas Kris. Masih meeting kayaknya Mas Kris. Ini langsung bikin aja kan ya?